Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu gak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, Unaisa mengabarkan kepada kami an Ummi Sa'id an Ummi Sa'id binti Murratin al-Fihriyah an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain atau kahadhihi min hadhihi. Dari Ummu Sa'id bin Murrah al-Fihri radhiyallahu anha, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan dua jari ini, atau bagaikan ini dan itu, atau ini dari itu, ini dari ini, ya maksudnya ditunjukkan. Sufyan ragu tentang dua jari tersebut, antara jari tengah dengan jari manis, ya. Jadi bisa saja ini Nabi SAW kasih isyarat, atau antara telunjuk sama jari tengah. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan siapapun yang mensponsori anak yatim, baik itu di lembaga anak yatim, rumah-rumah anak yatim, atau dia punya di rumahnya dia naungi, ya mungkin ya ada kerabatnya malah yang dia bantu misalnya selain lembaga tadi, maka itu semua masuk dalam masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya istananya berdekatan dengan Nabi SAW, berarti juga derajatnya sangat tinggi, ya. Sekali lagi hadis-hadis ini atau hadis yang serupa seperti yang sebelumnya tadi menekankan tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim. Dan ini menandakan juga bagaimana Islam mengatur tatanan sosial dengan rapi, sehingga kita saling bantu-membantu, menjawab berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, membantu janda-janda, membantu anak yatim. Jadi tidak membiarkan ada orang-orang yang kesulitan atau kesusahan, ya. Kandungan hadis ini, yang pertama anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga, ya. Kalau anak yatim itu miskin, ya kita biayai dapat pahala. Atau anak yatim itu kaya, ya, misalnya ada saudara kita kaya raya, kemudian dia terbang naik pesawat sama istrinya, meninggal, pesawatnya jatuh, hartanya banyak, anaknya cuma satu, masih kecil, masih 2 bulan, 3 bulan, masih 1 tahun, harta si bayi ini banyak. Nah kita sebagai walinya sekarang, kita mengelola harta tersebut dengan baik, menjaga sebagai amanah, ini semua dapat jaminan surga. Boleh membiayai si anak tersebut, bahkan kalau dia miskin boleh diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan rumah saja, bukan dipakai untuk yang lainnya. Maka itu juga termasuk mensponsori anak yatim tadi. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah, ya. Artinya seperti ini saja, sangat dekat, ya, walaupun dijauhkan maka jaraknya tetap saja dekat, ya. Dan menandakan juga, ya, tinggi dan pendeknya, kata sebagian ulama, sangat dekat. Tentu tidak mungkin ada orang sederajat dengan Nabi, tapi orang di bawahnya dan sangat dekat dengan Nabi SAW, karena beliau memiliki istana namanya Al-Wasilah, ya. Sebagaimana kita kalau selesai azan kita berdoa, Ati Muhammadanil Wasilah, ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, jawablah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepada aku. Siapa yang baca salawat kepada aku 1 kali, Allah balas 10 kali, dan mintalah untukku wasilah, karena dia adalah istana tertinggi di surga, tidak dimiliki kecuali untuk satu orang hamba Allah, dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang memohon wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Jadi ini, ya, kedudukan wasilah tidak bisa orang capai, tapi ada orang yang bisa dekat dengan Nabi SAW. Artinya sangat dekat posisinya. Makanya jari tengah diisyaratkan adalah Nabi SAW, dan jari telunjuk adalah orang yang sponsor anak yatim ini. Yang ketiga, Ibnu Battal rahimahullah berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik daripada kedudukan itu. Artinya mestinya orang faham, oh ternyata balasnya besar sekali. Kita bisa bersama Nabi SAW walaupun amal kita tidak banyak, gitu kan? Hanya dengan mensponsori anak yatim. Dan ingat ya,
sponsor anak yatim berapapun semampu kita cukup. Tadi sudah dikasih gambaran, bahkan Aisyah cuma memberikan sebutir kurma. Ya, kalau kita cuma bisa 1 liter beras, 1 kilo beras, 5 kilo beras berikan. Dan usahakan sudah memblok, apalagi yang Allah SWT bukakan rezeki Masya Allah yang luas. Dia bisa mensponsori 100 anak yatim, 200, mensponsori sekian banyak rumah anak yatim, ribuan orang. Itu sangat luar biasa. Makin banyak pahala yang dia dapatkan. Hadis yang kedua di bab kita ini, nomor 134. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hushaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami, Anil Hasan, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar, fada'a bi ta'amin dhata yawm, فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا والله ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. Artinya hadis ini dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengadakan jamuan makan. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya. Seusai jamuan, anak yatim itu datang. Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawik, ya, roti gandum dan madu. Seraya berkata, ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi. Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar, demi Allah ia tidak merugi. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim dan bagaimana mengundang anak yatim di acara-acara kita bagian daripada syariat. Nah, jadi sangat benar itu kalau ada orang mengundang anak yatim sekian dikasih sumbangan, baik itu di kantor-kantor, baik itu di manalah di rumah keluarga, acara keluarga itu sangat bagus. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu seringkali mengadakan jamuan makanan dan selalu fokus kepada anak-anak yatim yang makan.